Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faslun wa man qatala qatilan utiya salabahu. Barang siapa yang membunuh qatilan, membunuh musuhnya dalam peperangan yang dulu sudah saya katakan pada masa itu orang berperang itu saling berhadapan. Barang siapa yang berhasil membunuh musuhnya, maka utiya salabahu, maka diberikan kepada pembunuh itu salabahu apa yang dibawa oleh musuh yang mati itu dalam peperangan. Jadi perang tanding, sama-sama tentara, sama-sama panglima. Kalau musuhnya terbunuh, maka hak harta milik yang terbunuh itu menjadi haknya yang membunuh. Dari mulai misalnya pedangnya diambil oleh yang membunuh, tombak gitu juga. Kalau dia pakai cincin misalnya, atau pakai sabu, atau pakai baju perang misalnya, atau rompi gitu ya, itu langsung otomatis menjadi hak dari tentara yang menang dalam perang tanding tersebut. Saya katakan tadi dulu bahwa ini konteksnya itu pada masa itu, pada masa di mana orang berperang itu saling berhadapan, pasukan satu lawan satu, atau dalam kelompok yang besar. Contoh dalam perang Badar itu 313 pasukan muslim menghadapi 1000 orang pasukan kufar Quraisy. Ya itu, jadi perang campus sudah seperti itu. Nah, orang yang berperang itu biasanya membawa macam-macam, minimal dia membawa pedang, bawa baju besi, bawa rompi dan sebagainya untuk pelindung dirinya. Ya, andai kata misalnya terjadi perang tanding lalu dia meninggal, harta milik orang yang kalah tadi itu, yang terbunuh itu menjadi milik daripada yang membunuhnya. Karena dalam perang itu cuma ada dua pilihan, membunuh atau terbunuh. Membunuh atau terbunuh, beda jauh dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu orang berperang sudah tidak lagi berhadapan, tinggal tekan knop, dipencet, peluru sudah melayang, bahkan bukan ratusan meter, enggak, sekarang bisa ribuan kilometer. Misalnya orang Rusia bisa menyerang Amerika, bisa menyerang Rusia, bisa menyerang Cina, dan sebaliknya. Orang Cina gitu juga bisa menyerang Amerika, Rusia, Prancis dan sebagainya. Hanya dengan cara menekan tombol, maka meluncurlah peluru kendali itu tepat sasaran, karena sudah dihitung derajatnya, posisinya dan sebagainya. Dan kalau dulu dalam perang tanding itu yang mati 1-2 orang,
Kalau sekarang sekali tekan knop yang mati bisa jutaan orang, ya, itu zaman sekarang. Apa dasarnya di sini? Yang dimaksud dengan salabahu, u'tiya salabahu, wa huwa ma yakunu ma'al maktul min silahin wa itadin wa libasin wa malin, yaitu apa yang dibawa oleh musuh tersebut, oleh tentara yang tewas tersebut, min silahin berupa senjata, pedang, pedangnya dirampas, diambil. Dan pedang masa itu, kalau pedangnya jagoan-jagoan itu bukan hanya pedang biasa, gagangnya bisa dihiasi dengan apa? Dengan intan, berlian dan sebagainya, atau diberi emas, sehingga nilainya tinggi, ya, nilainya tinggi. Waitadin, kendaraan, kalau dia pasukan berkuda, kudanya menjadi hak tentara yang menang, haknya, dan kuda itu nilainya tinggi sekali. Kalau sekarang mungkin sama dengan kendaraan lapis baja atau apa itu. Sekarang aja kalau kuda itu bagus bisa ratusan juta rupiah, ya. Itu menjadi hak tentara yang menang dalam perang tanding tersebut. Walibasin, pakaian, jagoan-jagoan tuh pakaiannya bukan pakaian biasa, ada kalanya dihiasi dengan emas, apalagi pakaian perangnya, ya, terbuat dari baju besi. Wa malin, dan harta bendanya, itu menjadi hak yang membunuh. Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Imam Bukhari dan Muslim mentakhrij sebuah hadis yang berasal dari Abi Qatadah, semoga Allah meridai beliau. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qatala qatilan lahu alaihi bayyinatun falahu salabuhu. Rasulullah bersabda, man qatala qatilan, barang siapa yang membunuh pasukan yang terbunuh, qatilan, lahu alaihi bayyinah, di mana ketika pasukan tersebut atau tentara tersebut membunuh tentara musuh, itu ada bayyinah, ada saksi. Jadi bukan hanya akon-akon, bukan hanya ngaku-ngaku, ada saksi dari tentara yang lain. Dia membenarkan bahwa si fulan itu telah berhasil membunuh musuhnya. Ada saksi, bukan hanya berdasarkan pengakuan. Falahu salabuhu, maka bagi pasukan atau tentara tersebut, salabuhu adalah barang-barang yang dibawa oleh pasukan yang terbunuh, oleh tentara yang terbunuh. Ini dasarnya, ya, ini dasarnya. Dalam hal yang sifatnya kontekstual ini, sekarang sudah tidak lagi terjadi perang tanding seperti itu. Yang ada adalah perang dalam kelompok besar. Bahkan tadi saya katakan, perang antar negara melibatkan sekian ratus ribu pasukan, sebagaimana terjadi dalam Perang Dunia Pertama
dan perang dunia yang kedua. Andai kata terjadi perang dunia ketiga, ya sudah, skopnya lebih luas lagi. Nah, ada untungnya bahwa negara-negara itu sama-sama takut. Amerika takut mau nyerang Rusia, Rusia takut mau nyerang Amerika, RRC takut mau nyerang Amerika, Amerika juga takut mau nyerang RRC. Begitu juga dengan negara-negara yang memiliki fasilitas senjata nuklir, senjata pembunuh massal, di antaranya Amerika, Inggris, Rusia, Perancis, Israel, India, Pakistan. Ini Afrika Selatan juga adalah negara-negara yang memiliki kekuatan nuklir, sehingga sekali dilepaskan peluru itu, habislah satu kota dengan semuanya hangus. Andai kata misalnya peluru kendali itu dengan berkepala nuklir sampai jatuh di kota New York, dalam hitungan detik habis kota New York itu dari permukaan bumi. Tapi jangan lupa, musuhnya juga sama-sama punya senjata itu, maka resikonya adalah serangan balik, ya, serangan balik. Mungkin ketika peluru itu melayang di udara, sama-sama melancarkan serangan, ya sudah, pada detik yang bersamaan sama-sama habis. Itu kenapa mereka sekarang sama-sama takut. Jadi untuk mempertahankan negaranya harus punya senjata nuklir, ya. Yang tidak punya kita, ya. Negara-negara lain itu tidak boleh bikin senjata nuklir, tidak boleh, takut menyaingi negara mereka. Ya, itu cerdeknya orang-orang barat, ya. Tapi Cina tidak mau didikte, Korea Utara juga tidak mau didikte, karena kalau tidak, yang menang ya hanya negara-negara barat itu, Amerika, Inggris, Perancis dan sebagainya. Dan sekarang Korea Utara punya, RRC punya, Rusia punya, India punya, Pakistan punya. Nggak berani, ya, untuk saling berperang menggunakan nuklir. Andai kata itu terjadi, maka ya sudah, kiamat sudah, ya, kiamat. Minimal bumi itu hangus seluruhnya. Itulah aturan-aturan dalam peperangan pada masa itu. Ada etikanya, ada aturannya. Wa tuqsamul ghanimatu ba'da dzalika an khamsati akhmas. Kemudian harta rampasan perang atau ghanimah setelah itu dibagi-bagi menjadi 5 bagian. Fayu'ta arba'atu akhmasiha liman syahidal waq'ah. 4/5-nya atau 80%, ya, itu diberikan kepada pasukan yang ikut perang, diberikan kepada mereka yang ikut perang. Wa yu'ta lil farisi thalathatu ashumin walil rajili sahmun. Kemudian 3 bagian, ya, 3 bagian dari yang terbagi menjadi 5 tadi itu, ya. Jadi diambil 4/5, tinggal 1/5. Nah, 1/5 ini, 1/3-nya itu diberikan kepada pasukan yang menggunakan kendaraan kuda
waktu itu kuda atau onta. Sedangkan walirrajili sahmun, bagi pasukan infanteri itu mendapatkan satu bagian. Apa itu ghanimah? Lah ini yang kita ini mendengar barusan itu ya, ketika ada perampokan bank dan sebagainya. Karena kita ini oleh teroris, oleh kelompok radikal, kelompoknya ISIS, kemudian kelompok jihadi yang suka bikin kerusuhan dengan cara ngebom dan sebagainya, kita ini dicap kafir, dicap kafir. Oleh karena itu maka mereka mengatakan kita ini yang tidak sama dengan mereka ya, itu halal darah kita. Maka mereka enteng saja itu melepaskan bom di toko, di hotel, tidak merasa berdosa. Padahal dalam agama kita yang boleh dibunuh itu adalah pasukan yang ikut berperang, dan waktu itu dia sedang berperang, bahkan tentara yang kalah, misalnya perang pedang kalah dan dia melarikan diri, itu tidak boleh dibunuh. Dalam aturan etika perang Islam tidak boleh. Ditangkap maka dia kemudian dijadikan sebagai tawanan perang. Seperti itu. Tapi karena mereka berpendapat kita ini adalah orang-orang kafir ya, pemerintah kita ini dibilang togut, dari mulai presiden sampai dengan kepala desa ini togut, setan yang halal darahnya. Maka kelompok yang suka ngebomi, bunuh diri macam-macam itu menganggap kita ini halal dibunuh gitu. Harta benda kita kata mereka itu ghanimah. Maka tidak heran kalau mereka kemudian merampok bank dan sebagainya untuk biaya operasi mereka. Ini sungguh-sungguh pendapat yang amat sangat keliru ya, dalam pandangan kita seperti itu ya. Ketika ini berkembang dan tidak terkendalikan, akibatnya seperti yang terjadi di Timur Tengah. Irak hancur, Syria hancur, hancur Timur Tengah itu. Dan mereka sama-sama bertakbir ketika membunuh musuhnya. Bahkan para tawanan itu dipenggal kepalanya, disembelih oleh ISIS. Mengerikan. Dari pendapat keagamaan, ketika diaplikasikan dalam perbuatan seperti itu, betul-betul mengerikan. Sangat jauh dari kesan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam. Itu misi Rasulullah. Tetapi ketika kemudian tampil dalam bentuk kekerasan ya, membunuh orang dengan tanpa rasa berdosa, dan milih dia itu ikut perang apa tidak, kondisi perang apa tidak, dan milih. Mereka merasa tidak berdosa. Sekarang bukan lagi perang pakai senjata, karena sudah ditangkapi ya. Kemarin ini di daerah Pamekasan ditangkap juga ada 2 orang anggota teroris. Rata-rata mereka itu bersenjata ya, rata-rata begitu. Tapi ada pergeseran. Mereka sekarang menggunakan senjata lain untuk menghancurkan kita, bangsa Indonesia,
yaitu dengan cara fitnah, dengan cara berita hoax, diadu domba. Mereka mengeluarkan kata-kata kotor, mencaci maki dan sebagainya, bukan hanya orang biasa, bahkan ulama sekelas Kiai Hasyim Asy'ari, sekelas Gus Dur, dan banyak ulama kita yang kita hormati, itu mereka caci maki begitu rupa, ya. Sehingga sama sekali jauh di luar ajaran agama kita yang mengajarkan bahwasanya kita ini harus saling menghormati satu sama lain. Wal yaqulu qawlan sadida, dalam mereka itu berkata-kata dengan kata-kata yang halus, yang bagus, bukan yang kasar. Bukan lagi mengkritisi, enggak, mencaci maki. Andai kata orang niatnya baik, memberikan peringatan temannya yang keliru, datangnya aja. Tapi enggak, bicaranya itu di medsos, sehingga menimbulkan fitnah bagi kita maupun bagi bangsa Indonesia. Ya, mudah-mudahan ini aparat keamanan, kepolisian segera bisa menangkap dan menghentikan orang tersebut, supaya tidak semakin melebar konflik yang akan terjadi. Ya, naudzubillah. Ini al-ghanimah yang oleh orang-orang teroris itu kemudian diambil, dilakukan sebagai bentuk perlawanan kepada pemerintah yang togut, kata mereka begitu. Mereka merampok bank dan sebagainya, ya, mungkin juga merampok orang-orang kaya. Padahal ghanimah itu apa? Ghanimah itu ma ukhidha min amwal kuffar, yaitu harta benda yang ukhidha, yang diambil, min amwal kuffar, dari harta benda orang-orang kafir, ya, secara paksa. Unwatun wal harbu qa'imatun, sementara perang masih terus berjalan. Ketika peperangan sedang berkecamuk, maka harta benda mereka, musuh-musuh Islam itu waktu itu diambil dengan cara paksa. Itu namanya harta rampasan perang, bukan ketika masa damai. Perang selesai misalnya, lalu mereka merampok harta benda milik kampung tersebut, itu tidak seperti itu. Perang sudah selesai. Jadi al-ghanimah itu adalah harta benda yang diambil ketika perang berlangsung dari pihak musuh, yaitu orang-orang kufar Quraisy pada masa itu. Jadi nggak ada dasar kalau kemudian nggak ada apa-apa, ya, nggak ada perang, nggak ada apa, lalu bank dirampok, toko dirampok, katanya ghanimah. Dari mana pendapat itu, ya? Ini orang-orang jahat yang menggunakan agama sebagai topeng dari gerakan mereka, ya. Dan kita alhamdulillah, kita ini adalah berada di bawah bimbingan para ulama kita, terutama dari warga Nahdlatul Ulama, yang mulai dulu tidak pernah mengambil jalan kekerasan, tidak pernah. Jadi ulama kita, kiai kita itu senantiasa memberikan bimbingan dengan cara yang halus. Andai kata keliru, itu diperbaiki dengan cara yang baik. Saya kira begitu untuk pagi ini. Mudah-mudahan kita tetap waspada, karena kita tidak merasa berperang, tapi mereka yang mengatakan sedang berada pada suasana sedang berperang. Saya kira begitu. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alhimna ilman nafqah bi awamirka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik وانشر علينا حكمتك يا ارحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واهدنا صراطا مستقيما برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بشعور الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah saya muliakan, saya punya rencana ya, selaku pengurus Al Baitul Amin, untuk memiliki daftar para jamaah tetap yang biasa sholat di sini, ya subuhnya, ya isya'nya, ya maghribnya, duhurnya, asarnya, ini untuk saya catat nanti, saya catat, sehingga andai kata ada apa-apa yang menimpa, misalnya sakit atau meninggal dunia dan sebagainya, itu mendapatkan perhatian dari jamaah yang lain, terutama dari pengurus. Jadi nanti manakala kami menyebarkan belangko untuk identitas panjenengan, mohon untuk diisi, kecuali satu ya, tanggal lahir jangan diisi, itu berbahaya, karena sekarang itu ada banyak kejahatan menggunakan elektronik. Kalau tahunnya ada apa-apa, jadi identitas itu hanya nama lengkap, titik, tidak usah nanya bapak ibu, tidak usah ya, nama lengkap sudah, kemudian umur atau tahun kelahiran, tanpa tanggal, tanpa bulan, kemudian alamannya di mana, sehingga nanti mudah-mudahan ke depan ya, ketika ada jamaah yang mengalami masalah, mungkin sakit, bisa dibantu ya, bisa dibantu dengan pengobatan, atau barangkali kondisinya memprihatinkan, itu kalau kami tahu bisa dibantu. Itu rencana kami seperti itu, sehingga tolong nanti ketika ada belangko disebarkan tuh diisi sejujurnya, terutama bagi para jamaah tetap ya. Jadi nama lengkap, tahun kelahiran, kemudian alamat, lalu pekerjaan ya, itu untuk diisi, nanti akan kami registrasi, akan kami daftar, sehingga jamaah yang aktif itu akan mendapatkan manfaat dari keaktifannya, minimal mendapatkan bantuan doa ketika yang bersangkutan itu sakit atau meninggal dunia. Saya kira begitu, semoga bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.